Ya kalau kita lihat sih bagaimana tim nasional kita saat ini mentalnya tuh menurut aku ya yang melihat itu sudah luar biasa sekali. Rasa percaya dirinya juga sudah tinggi bagaimana ketika melawan tim-tim yang sebenarnya diunggulkan, apalagi ini baru ini kan Indonesia lolos di Piala Asia akhirnya, tapi juga bisa langsung ke 8 besar dan insya Allah bisa sampai ke semifinal. Amin. Harapan kita bersama. Nah, itu harapan kita bersama kan. Kalau aku lihat sih mentalnya memang sudah cukup percaya diri ya, diri, udah bagus, udah oke. Dan ini yang sebenarnya harus dimiliki oleh para pemain timnas ya. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin pro kontra naturalisasi dan lain sebagainya, aku ngelihatnya pemain-pemain ini mungkin justru bisa menjadi pemecut yang akhirnya inilah mental yang kita harapkan semuanya. Inilah mental. Jadi nggak ada takutnya dengan lawan-lawan yang katanya sebenarnya kualitasnya di atas kita. Sebenarnya sepak bola itu semua justru sama. Dibuktikan juga bahwa Indonesia berhasil membobol gawang lawan begitu ya. Bang Ege? Iya, kalau saya tadi sama dengan Coach Haji, saya rasa salah satu tujuan utama nanti dari pelatih Korea ya, itu adalah merusak penguasaan wilayah kita gitu, mempersempit ruang gerak dari para pemain kita yang kebetulan waktu lawan Yordania itu relatif agak terbuka, sehingga kita lihat gol kedua dan gol ketiga itu indah loh, sentuhan 1-2 di kotak penalti kemudian menghasilkan gol. Sementara pelatih Korea, Sun Hong sudah mengatakan itu yang akan diperhatikan betul secara seksama. Dan kalau boleh ya, saya harus bacakan pesan boleh ya? Boleh, silakan. Ini buat para pemirsa kita dan netizen juga disampaikan oleh Pak Sumarji, titip pesan ke masyarakat bahwa segala persiapan dan upaya untuk membangun tim yang kuat sudah dilakukan bersama ya Pak Sumarji, Pak Hendrik, Coach Sintayong, asisten coach semuanya. Dan tinggal doa yang tulus dan ikhlas untuk timnas Garuda Muda melaju ke semifinal. Federasi sudah all out mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya dengan proses yang baik. Semoga membawa hasil yang baik untuk prestasi timnas Garuda kita. Salam dari seluruh punggawa timnas yang berada di Doha. Luar dan biasa. tambahan satu lagi, ini stadion-stadion yang bersahabat dengan kita. Favoritnya juga dari favorit kita semua, favorit STY, favorit Pak Sumarji, Hendri dan seluruh masyarakat Indonesia. Salam khusus dari Garuda Qatar namanya. Sebelumnya Ultras Garuda Qatar, tapi kemudian karena seakan-akan ada trademark, menurut saya sama aja sebetulnya bisa bersama-sama. Sudahlah, Garuda Qatar ada nanti koordinator di lapangan, ada Dadan, Vidi dan Afif. Itu akan menjanjikan, nah ini tambahan yang penting bagi kita. Walaupun saya yakin Korea juga akan banyak pendukungnya. Tapi kemarin Indonesia itu juga luar biasa, 5.000 lebih loh waktu melawan Yordania. Dan Dadan, Afif dan Vidi menjanjikan nanti malam itu minimal sama banyaknya dengan waktu melawan Yordania. Jadi Coach Aji itu tambahan kekuatan sepanjang pertandingan akan penuh dengan lagu-lagu. Tapi kalau Bang Ege melihatnya ada pemain yang nantinya tidak bisa main, apakah memang harus dirotasi atau ada bagaimana nih Bang? Oh, saya setuju dengan Coach Aji ya. Saya rasa Alicia juga the winning team ini tetap akan turun pertama dengan formasi yang hampir sama seperti kemarin. Saat Yordania. Dan saya yakin juga para penggantinya termasuk juga netizen ini, concernnya netizen ini menurut saya penting ya. Penting. Mereka mengusahakan supaya biar semuanya terkendali. Nathan Chuaon balik, tapi kemudian memperhitungkan ini baliknya itu berapa lama. Tapi kan Qatar di tengah-tengah, Alicia ya. Jadi tidak begitu jauh ya. Belanda Qatar ataupun Jepang Qatar ya ketika dilakukan oleh Justin Hubner juga sama. Dan saya yakin perhatian khusus. Saya sempat juga dapat video bagaimana mereka melakukan persiapan secara khusus ya kalau ada perjalanan jauh itu. Saya rasa itu semua sudah oke, tapi yang agak lebih penting ini menurut saya jangan ada beban harus menang, harus menang, terutama karena jadi bisa lepas aja ya main. Karena ini sebetulnya sudah melebihi ekspektasi. Iya, ekspektasi. Harusnya yang lebih tertekan nih Korea Selatan ya. Ini salah-salah pertama kali nggak ke Olimpiade karena berhenti loh. Kalau kalah nanti malam berhenti. Sementara kalau menang lanjut satu kali lagi ya. Kita kan menunggu Saudi Arabia melawan Uzbekistan. Indonesia kalau menang nanti akan seperti apa? Kalau kalah akan seperti apa Bang Eki? Kalau kita menang, kita menghadapi, nah ini susah juga ini sebetulnya. Tapi saya rasa ini yang lebih penting, ujian penting. Karena Korea Selatan selalu 3 besar, juara di 2020, selalu ke Olimpiade. Nah sudah itu calon juara juga, pernah jadi juara dua-duanya, Uzbekistan dan Saudi Arabia. Ketika menang pada saat itu, saya rasa 4 tim yang menuju kepada juara 1, 2, atau 3, 4 itu semuanya itu punya peluang ke Olimpiade. 1, 2, 3 langsung, yang keempat akan berhadapan dengan
antar konfederasi, yaitu yang sudah menunggu itu Afrika, Guinea.